pada seluruh rakyat Indonesia. Sekarang saya berada di Indramayu dan bertemu dengan salah satu anggota Laskar Sabilillah dari Jampak Cikedung, Indramayu, namanya Bapak Ramdan. Beliau adalah salah satu saksi daripada kekejaman daripada anggota-anggota PUI daripada bahan khususnya yang bergabung dalam FPI pada waktu terjadi perkemahan. Beliau ini adalah termasuk orang yang digebukin dan dibacok sampai seperti anak bumi marga. Itu coba bagaimana cerita daripada pertama ini malah tuh ini baik nih kemudian saya tuh udah selesai nih udah putus tajam khawatirnya putus udah saya tuh udah putus nih ini tahunnya sih yang anak kecil yang ikutnya tegas kalau itu yang di badannya enggak ini buku semua senjata tajam jadi mereka membawa senjata tajam sedangkan kita dari Laskar Sabilillah itu dianjurkan oleh Polres setempat untuk tidak membawa senjata tajam dan kita mematuhi itu semua bahkan kita sweeping anggota tidak membawa senjata tajam tapi ternyata dari pihak sana tidak sweeping maka disini saya minta kepada anggota kepolisian dan kepolisian jangan sampai terulang kejadian seperti ini karena ini akan menjadi citra bagi sejarah daripada kepolisian dan Indonesia menyambut nama baik kredibilitas daripada Polri secara keseluruhan secara firm dan kelembagaan. Beliau adalah ketua PWI Laskar Sabilillah Komandan. Silakan. Saja yang saksi pasukan anggota kami yang hanya dengan mampu melawan sampai ngon mobil saksi dan di sana tahu betul warung apa ngon ngon kopi mobil kayak Kang jauh dari nilai-nilai Islam jauh daripada nilai-nilai sebagai rakyat dan bangsa jadi mentalitasnya sudah berubah sudah berubah adab sudah berubah karakter sudah berubah sadis haus nyawa dan haus darah daripada sesama rakyat Indonesia sesama umat Islam itu ya seluruh umat Islam harus tahu bahwasanya karena mereka membawa nama Islam seperti antara tokoh-tokoh yang mengatakan sebenarnya sisi yang mengatakan bahwasanya mari kita umat Islam asal pulau asal sulit selamanya tapi umat Islam jadi seolah-olah mereka melawan selain mereka bukan umat Islam ini adalah kejahatan kebohongan dan sangat berbahaya bagi kesatuan dan kesatuan dan salah satu korban sebenarnya banyak korban tapi saya menemukan ketemu mudah-mudahan anaknya gede-gede dulu wong loro butuh dana ngono butuh dana ngono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi apa namanya sekilas tentang kejadian di Pemalang dan itu disampaikan oleh PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat dan Ketua Umum Gus Abbas Buntet menyampaikan begitu bahayanya klan Bahoui, begitu kencangnya apabila kita lihat kejadian hal yang sedemikian itu dan hal ini menjadi sebuah koreksi bagi kita, kolektif bagi kita bahwa mereka klan Bahoui dengan FPI-nya yang sudah jelas-jelas dilarang oleh pemerintah ini yang menjadikan kita harus betul-betul bisa mengambil iktibar, bisa mengambil sebuah kejadian yang tidak boleh itu terjadi di Nusantara.
karena jelas begini dengan begini seperti itu. Dan pada dasarnya bahwa hal ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa memang dengan berbagai hal mereka itu tidak segan-segan membunuh, tidak segan-segan menghabisi siapapun yang menghadap, yang artinya kita dengan hal ini harus betul-betul siap dan sigap. Hal ini menjadi sebuah koreksi yang kolektif bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuan Bahlil itu memang membahayakan bagi keutuhan Nusantara. Karena amanah dari undang-undang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia itu harus berpikir tentang manusia. Yang artinya Tuan Bahlil dengan seperti itu ini harus diadili, harus ditangkap pelaku, harus hukum harus tegak di tengah. Jadi seperti itu. Dan kejadian yang satu ini menjadikan bahwa kita itu harus selalu waspada, selalu berpikir selalu bagaimana hal ini tidak terjadi. Karena juga disinggung oleh Ketua Umum bahwa begitu kejamnya mereka Tuan Bahlil. Dan saya kira sekian, semoga hal ini menjadi pikiran bagi kita, menjadi bagaimana hal yang seperti ini tidak boleh terjadi. Karena memang ada beberapa hal yang darurat seperti pemalsuan naskah, pemalsuan sejarah, makam-makam palsu di mana-mana, itu yang menjadikan kita menghentikan pergerakan dari Tuan Bahlil. Tujuan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk keutuhan Nusantara. Tidak boleh ada lagi makam palsu, tidak boleh ada lagi sejarah palsu. Karena berkali-kali disampaikan oleh Ketua Umum, kita jangan menjadi budak di negeri sendiri. Kita jangan menjadi, anak cucu kita jangan menjadi budak dari klan Bahlil. Sampai apapun harus kita lawan, harus kita hentikan kepalsuan dari klan Bahlil. Dan ketika kita ingat bahwa siapa yang PKI itu Tuan Bahlil, siapa penggerak PKI di Indonesia itu adalah Tuan Bahlil. Musuh seperti
Aidin itu ternyata klan Baal. Dan saya kira sekian, kita harus terus menjaga kesatuan Republik Indonesia. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.